2 mata kuliah inovasi kurikulum. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Inovasi Landasan Sosial Budaya dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Pondok Pesantren Darul Sholihin Ait Pining, Ait Pahit. Di sini sebelum masuk ke materi utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai inovasi dan kurikulum. Di sini pengertian kurikulum, pengertian inovasi yaitu proses atau hasil pengembangan. Inovasi di sini yaitu proses atau hasil pengembangan. Di sini proses dan hasil pengembangan ini dalam arti sempitnya. Adapun inovasi dalam arti luasnya yaitu usaha atau proses yang dilakukan oleh seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi dari berbagai stimulan dan individu yang mengelilinginya. Selanjutnya yaitu kurikulum. Adapun pengertian kurikulum dalam arti sempitnya yaitu perangkat mata pelajaran. Perangkat atau bisa juga disebut dengan program pendidikan. Jadi kurikulum dalam arti luasnya yaitu perangkat mata pelajaran atau program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan. Jadi yang dimaksud dengan inovasi kurikulum yaitu suatu pembaharuan atau gagasan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kurikulum itu sendiri. Di sini kurikulum hanyalah sebagai apa? Sebagai perangkat untuk bisa mencapai tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Dita Ismail Medalimunte dari kelompok 4 Inovasi Landasan Sosial Budaya Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Sekarang sudah berada di Pondok Pesantren Darul Sholihin dan tepatnya di depan kita sudah ada salah satu ustadz yang bernama Ustadz Aliwata. Pada Ustadz, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadz Haji Adi Batari Tonga LCMAG. Saya salah seorang pendidik atau Ustadz di Pondok Pesantren Darul Sholihin ini. Tepatnya saya sebagai wakil pimpinan Pondok Pesantren Darul Sholihin yang membidangi sekaligus juga bidang kurikulum. Di sini kami ingin mewawancarai Ustadz beberapa pertanyaan. Boleh kan Ustadz? Boleh. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah siapa orang yang pertama kali mencetuskan untuk terbentuknya Pesantren Darul Sholihin? Baik. Pesantren ini pertama sekali berdiri atas ide beberapa kawan-kawan. Memang pada dasarnya pesantren ini adalah didirikan di atas sebidang tanah yang diwakafkan oleh
seorang hamba Allah sekira 15 rantai tanah, tapi beliau berharap untuk didirikan lembaga pendidikan yang berbasis agama dan tepatnya pesantren. Jadi beliau berharap agar tanah yang beliau wakafkan itu kemudian dibangun dalam sebuah lembaga pendidikan yang bernama pesantren. Kami kemudian berlima bersama-sama bekerjasama, berpikir, bermusyawarah dan berusaha sehingga apa yang kita lihat sekarang ini inilah merupakan hasil daripada kerja keras antara Ustadz yang kelima itu. Yang pertama Ustadz Muhammad Tholib SPDI namanya, beliaulah sekarang yang menjadi pimpinan pondok pesantren. Kemudian yang kedua saya Ustadz Abu Bakar Jonga SMA FAG. Kemudian ada Ustadz Badaruddin Barus SAG, kemudian ada Ustadz Muhammad Ali Rafiq dan Ustadz Muallim namanya. Berlima inilah sebagai pencetus ide dan gagasan berdiri pesantren ini. Ya. Kemudian setelah menjelaskan apa sejarah yang penting dari pesantren. Ya, sejarah yang perlu saya sampaikan tentang pesantren ini. Yang pertama bahwa pesantren ini berdiri di atas tanah yang diinfakkan oleh seorang hamba Allah. Kemudian biaya pembangunannya juga semuanya berasal dari umat. Maka kemudian kami menggelar atau menamai pesantren ini sebagai pesantren. Karena mulai dari berdiri, baik dari tanahnya maupun fisik bangunannya, semua adalah sumbangsi daripada umat. Jadi tidak ada seorang pun yang merasa memiliki pesantren ini karena dia tidak ada di tidak seorang di antara kami berlima ini sebagai penyumbang dana, tidak. Tapi kami hanya punya ide, kemudian kami ajak umat bekerja sama untuk memikirkan bagaimana pesantren bisa berdiri. Maka sampai hari ini kami tidak pernah menganggap ini adalah milik kami, tapi murni pesantren adalah milik umat karena berasal dari umat dan tentunya untuk kepentingan umat. Bahkan salah satu hal yang patut kami banggakan dalam pesantren ini bahwa seluruh anak yatim kita sampai hari ini kita gratiskan, yang sekarang sudah berjumlah lebih dari 60 orang. Gitu. Kemudian tujuan dari berdirinya pesantren ini. Ya, pesantren ini berdiri tidak lain tidak bukan adalah karena melihat situasi yang saat ini sungguh sangat memprihatinkan, terutama dari sisi akhlak daripada anak-anak dan generasi kita. Bagaimana kita saksikan saat ini kerusakan moral, ya, degradasi akhlak yang terjadi di kalangan anak-anak remaja kita. Maka kalau kita tidak mengambil inisiatif untuk bertindak menyelamatkan ini, maka kita tidak bisa membayangkan akan bagaimana anak-anak kita ini 10-20 tahun yang akan datang. Maka terlebih lagi di kabupaten kita Labuan Batu ini amat sangat minim jumlah pesantren, di mana kita tahu pesantrenlah sebagai basis atau benteng terdepan dalam menjaga, memfilter hal-hal negatif yang siap untuk merusak anak dan generasi. Karena kan kita ketahui bahwa Indonesia termasuk seluruh negara yang ada di dunia ini dilanda wabah COVID-19. Ini pertanyakan seperti apa kurikulum yang dilaksanakan di pondok ini sebelum adanya COVID-19? Ya, bahwa pondok pesantren ini sejak munculnya pandemi COVID-19 itu sebenarnya hampir boleh saya katakan kami tidak terlalu terpengaruh, bahwa kami sejak awal tahun ajaran pun tetap melangsungkan proses pendidikan, sehingga memang untuk kurikulum yang kami pakai itu nyaris tidak ada yang berubah. Artinya ada proses pembelajaran di kelas, jumlah santri yang kita ajar walaupun mungkin sesungguhnya ini menyalahi aturan, tapi atas dasar
hampir tidak terjadi perubahan. Kami melakukan proses itu memang ada yang masuk siang, ada yang masuk sore, pagi, ada yang masuk siang, putra pagi, kemudian yang putri siang. Hanya itu saja yang perubahan di masa COVID-19. Adapun untuk materi dan sebagainya kami tidak melakukan perubahan. Bahkan kami tidak melakukan proses pembelajaran secara daring. Ya, gitu. Karena tidak ada perubahan pada saat sebelumnya, jadi program apa aja yang maksudnya program utamanya ya? Iya, jadi program utama kita di pesantren ini adalah pengembangan bahasa, dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu menjadi prioritas utama, sehingga memang materi-materi pembelajaran kita juga di pesantren ini adalah berbasis bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itulah menjadi program keunggulan kita di pondok pesantren ini. Anak-anak kita paksa untuk berbahasa Arab sehari-hari, kemudian bahasa Inggris, sehingga ada program kita Arabiah Usbu'i dan Indonesia Usbu'i. Artinya per minggu kita terapkan bahasa Arab, kemudian seminggu berikutnya kita terapkan berbahasa Inggris. Itulah dia program yang sedang kita terapkan sekarang di pesantren. Kemudian apa kendala yang dihadapi baik peserta didiknya, tenaga pendidiknya dalam mengajar? Baik. Pertama, kendalanya yang pasti terhadap anak-anak kita ya. Pertama, bahwa anak-anak kita memang tidak bisa kita samakan dengan generasi zaman dahulu. Bahwa anak-anak kita sekarang cukup manja, mungkin karena kebiasaan di rumah dimanja, maka sampai di pesantren mereka sering mengalami hal-hal baru, sehingga mudah capek, mudah sakit, mudah menyerah gitu ya, sehingga sering pulang. Adapun guru sungguhnya tidak ada kendala, kecuali hanya ya tidak bisa kemudian memaksa anak-anak ini untuk mengikuti peraturan secara mutlak, karena mereka tidak seperti kita atau anak-anak kita zaman dulu yang fisiknya lebih kuat, ya kan, mentalnya lebih kokoh, tapi anak-anak sekarang tidak. Ya, seputar itu sih kendala yang kita hadapi, sehingga kemampuan anak-anak kita sedikit menurun karena kita tidak bisa memaksa agar mereka bisa mencapai apa yang kita targetkan. Itu. Kemudian apa landasan sosial budaya yang diterapkan di tempat ini, terutama di pendidikan agama Islam? Ya. Jadi kita banyak hal-hal yang menjadi yang kita jadikan sebagai budaya atau kebiasaan anak-anak kita, terutama dalam bidang akhlak ya. Misalnya kita berusaha bagaimana agar anak-anak kita ini mencintai sesama atau menghormati, menyayangi sesama, apalagi mereka kan berinteraksi selama 24 jam. Kemudian hormat kepada guru ya, misalnya mereka bertemu dengan guru, mereka tidak boleh suara lebih tinggi, lalu kemudian setelah mereka beranjak meninggalkan guru, mereka tidak boleh langsung berpaling sehingga membelakangi guru, lalu mereka harus mundur tanpa harus membelakangi guru. Ini saya kira menjadi budaya sosial yang juga senantiasa kami terapkan terhadap anak kami. Kemudian contoh dari tindakan sosial itu seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa anak-anak kita dalam interaksi sosial mereka, ya, dalam keseharian mereka antara satu dengan yang lain, saling menghormati, yang kecil menghormati yang besar menyayangi yang kecil, ya, sesama mereka tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli, ya, itu hal yang senantiasa kita tanamkan di sisi kehidupan sosial mereka selama berada di pondok pesantren. Itu barangkali. Baik, mungkin cukup sekian hasil wawancara kami pada hari ini. Kurang lebih kami mohon maaf, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jawad, di Fakultas 20 Seri 44, jurusan PAI Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah
bakalan membuat penjelasan mengenai inovasi kurikulum. Baik, setelah kita mendengarkan paparan dari narasumber kita tadi dari Pondok Pesantren Darus Sholihin dari Ustadz Ali Bata, nah maka di sini kami mengambil kesimpulan bahwasannya kurikulum yang mereka gunakan merupakan kurikulum 13 atau K13 yang masih utuh atau tidak sama sekali dirubah, tidak ada yang namanya inovasi. Untuk mengenai landasan sosial budaya untuk mengembangkan kurikulumnya, mereka lebih mengedepankan kepada akhlakul karimah, baik itu dari cara mereka berbicara, bersosialisasi dengan ustadz-ustazahnya maupun sesama, dan kemudian mereka lebih mengembangkan bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.